Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Yuk kita belajar bahasa Inggris lagi. Materi yang bakal aku bahas kali ini adalah tentang present perfect continuous tense. Nah, apa sih present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu, tetapi masih berlangsung sampai sekarang. Nah, seperti biasa aku sudah menyiapkan dua rumusnya. Yang pertama itu yang verbal, dan yang kedua ada yang nominal. Tapi untuk video kali ini, kita bahas satu-satu ya. Yang verbal dulu, setelah itu nominal. Selanjutnya kita mengenal time signalnya nih guys. Yang pertama itu ada since, yang artinya sejak, dan for, yang artinya selama. Nah, apa sih perbedaan dari kedua kata tersebut? Since digunakan untuk menyatakan titik awal kegiatan dari dulu hingga sekarang. Biasanya, since diikuti waktu seperti tanggal, bulan, tahun, atau waktu yang spesifik. Lihat ya guys, waktu yang spesifik. Kalau for itu digunakan untuk menyatakan durasi waktu berapa lama kegiatan itu dilakukan. Biasanya diikuti periode waktu seperti jam, menit, hari, minggu, bulan, atau tanggal. Jadi sebenarnya fungsi time signal di sini adalah untuk memperjelas kapan kalian melakukan sesuatu kegiatan di masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya ada rumus present perfect continuous tense yang verbal. Yang pertama ini ada yang positif. Rumusnya ada subject ditambah have atau has, ditambah been, ditambah verb 1, ditambah ing atau ing. Yang kedua ada yang negatif, ada subject ditambah have atau has, ditambah not, ditambah been, ditambah verb 1, ditambah ing. Kalau yang interrogatif ada have atau has, ditambah subject, ditambah been, ditambah verb 1, ditambah ing. Kalau kalian mau nulis silahkan ya guys, pause video ini. Kalian tahu gak sih perbedaan dari have atau has? Jadi perbedaan dari have atau has itu tergantung pada subjek kalimatnya. Kalau subjek kalimatnya I, you, we, they itu menggunakan have. Kalau subjek kalimatnya he, she, it itu menggunakan has. Nah, biasanya itu disingkat guys. Kalau disingkat jadinya I have jadinya I've. You have jadinya you've. We have jadinya we've. They have jadinya they've. Kalau misalnya yang subjek kalimatnya he, jadinya he has jadi his, she has jadi she's, it has jadi its. Kita langsung aja ya guys ke contoh kalimat yang positif terlebih dahulu. Sesuai dengan rumusnya, kita punya subjek, ditambah have atau has, ditambah been, ditambah verb 1, ditambah ing. Sesuai dengan contoh kalimatnya, I have been studying English for 3 hours. I have been studying English for 3 hours. Aku sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Nah, berarti selama 3 jam itu kalian sedang belajar bahasa Inggris. I have been studying English for 3 hours. Aku sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Dari dulu sampai sekarang, kalian masih belajar bahasa Inggris. I have been studying English for 3 hours. Nah, di sini kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Dan di sini juga ada kata studying, guys. Verb 1-nya itu adalah study, ditambahin jadinya studying. Belajar. I have been studying English for 3 hours. Aku sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Nah, kalau disingkat jadinya I've been studying English for 3 hours. Contoh kalimat berikutnya yaitu we have been learning English since we were in primary school. We have been learning English since we were in primary school. Artinya kita sudah belajar bahasa Inggris sejak kita masih di sekolah dasar. Nah, berarti sejak kalian di sekolah dasar sampai sekarang, kalian masih belajar bahasa Inggris. We have been learning English since we were in primary school. Kita sudah belajar bahasa Inggris sejak kita masih di sekolah dasar. Nah, di sini kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah we. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya we've been learning English since we were in primary school. Artinya sama guys. Kita sudah belajar bahasa Inggris sejak kita masih di sekolah dasar. Contoh kalimat berikutnya yaitu you have been working on the computer since morning. You have been working on the computer since morning.
kamu sudah bekerja di depan komputer sejak pagi. Nah, dari pagi sampai sekarang, kamu masih bekerja di depan komputer. Nah, konteksnya kayak gitu, guys. You have been working on the computer since morning. Nah, kenapa kita di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi, kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya, you've been working on the computer since morning. You've ya guys, you've. Kalimat berikutnya yaitu, he has been playing a game for 2 hours. He has been playing a game for 2 hours. Dia sudah bermain game selama 2 jam. Jadi selama 2 jam itu, dia bermain game. He has been playing a game for 2 hours. Play itu adalah verb satunya ditambahin jadinya playing, bermain. He has been playing a game for 2 hours. Dia sudah bermain game selama 2 jam. Kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya, he's been playing a game for 2 hours. He's been playing a game for 2 hours. Nah, sini aku mau coba ganti menggunakan nama orang, bukan he. Kalau misalnya diganti nama orang jadinya, Alex has been playing a game for 2 hours. Nah, kalian terserah menggunakan he atau menggunakan nama orang itu terserah kalian. Ini sebagai contoh aja. Alex has been playing a game for 2 hours. Alex sudah bermain game selama 2 jam. Contoh kalimat berikutnya yaitu, she has been painting a beautiful landscape. She has been painting a beautiful landscape. Artinya, dia sudah melukis pemandangan yang indah. Nah, di sini kita contohnya tidak menggunakan time signal, guys. Jadi, yang sudah aku mention sebelumnya juga, jadi fungsi time signal itu adalah untuk memperjelas waktu kapan kalian melakukan kejadian atau kegiatan di masa lalu, tapi sampai sekarang kalian masih melakukan pekerjaan itu. Nah, di sini, she itu melakukan pekerjaannya, melukis, kurang jelas, guys, kapan dia melukisnya. Tapi, secara grammar ini masih benar, guys. He has been painting a beautiful landscape. Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya, she's been painting a beautiful landscape. Coba kita ganti namanya menjadi nama orang. Susan has been painting a beautiful landscape. Susan sudah melukis pemandangan yang indah. Kayak gitu, guys. Lanjut ke contoh kalimat berikutnya. It has been shining brightly in the sky. It has been shining brightly in the sky. Itu telah bersinar terang di langit. Nah, di sini juga tidak menggunakan time signal, guys. Karena it di sini menunjukkan matahari ya, guys. It has been shining brightly in the sky. Nah, di sini kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah it. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya it's. It's been shining brightly in the sky. Itu telah bersinar terang di langit. Nah, sekarang kita ganti it's-nya menjadi matahari. The sun has been shining brightly in the sky. Matahari itu sudah bersinar terang di langit. Kayak gitu, guys. Lanjut, sekarang kita fokus ke contoh kalimat yang negatif. Sesuai dengan rumusnya, ada subjek, ditambah have atau has, ditambah not, ditambah be, ditambah verb 1, ditambah ing. Nah, di sini kita udah lihat contoh kalimatnya. I have not been studying since the holiday. I have not been studying since the holiday. Aku belum belajar sejak liburan. Berarti sejak awal liburan sampai sekarang aku belum belajar. I have not been studying since the holiday. Nah, di sini kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Jangan lupa itu ya, guys. Kalau bisa disingkat jadinya haven't. Haven't. I haven't been studying since the holiday. Contoh berikutnya yaitu, you have not been reading an English book for a week. You have not been reading an English book for a week. Kamu belum membaca buku bahasa Inggris selama seminggu. Jadi selama seminggu itu, kamu belum membaca buku bahasa Inggris. You have not been reading an English book for a week. Nah, kenapa di sini kita menggunakan have?
karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau misalnya disingkat jadinya you haven't. You haven't been reading an English book for a week. Kamu belum membaca buku bahasa Inggris selama seminggu. Contoh kalimat berikutnya yaitu they have not been running in the park since Monday. They have not been running in the park since Monday. Mereka belum berlari di taman sejak hari Senin. Jadi kenapa kita menggunakan have di sini? Karena subjeknya adalah they. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya haven't. They haven't been running in the park since Monday. Mereka belum lari di taman sejak hari Senin. Contoh kalimat berikutnya yaitu he has not been working his work for 3 hours. He has not been working his work for 3 hours. Artinya, dia belum melakukan pekerjaannya selama 3 jam. Jadi, selama 3 jam itu dia tidak melakukan pekerjaannya. He has not been working his work for 3 hours. Nah, di sini kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi, kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya, he hasn't. He hasn't been working his work for 3 hours. Contoh berikutnya yaitu, she has not been cooking for her family. He has not been cooking for her family. Berarti di sini dia belum memasak untuk keluarganya. Di sini waktunya tidak jelas ya guys. Tetapi secara grammar ini benar. He has not been cooking for her family. Dia belum memasak untuk keluarganya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau misalnya disingkat jadinya hasn't. She hasn't been cooking for her family. Sekarang kita fokus ke contoh kalimat yang interrogative atau kalimat pertanyaan. Sesuai dengan rumusnya ada have atau has ditambah subjek, ditambah been, ditambah verb one, ditambah ing. Di sini kita contoh kalimatnya. Have you been reading that novel? Have you been reading that novel? Apakah kamu sudah pernah membaca novel itu? Have you been reading that novel? Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Have you been reading that novel? Apakah kamu sudah pernah membaca novel itu? Selanjutnya yaitu have I been studying for the exam? Have I been studying for the exam? Apakah aku sudah belajar untuk ulangan? Have I been studying for the exam? Apakah aku sudah belajar untuk ulangan atau ujian? Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Selanjutnya yaitu have we been sitting here for an hour? Have we been sitting here for an hour? Nah, itu nanya guys. Apakah kita sudah duduk di sini selama sejam? Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah we. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Selanjutnya yaitu, has he been enjoying the movie? Has he been enjoying the movie? Apakah dia menikmati filmnya? Nah, dari dulu sampai sekarang dia masih menonton film guys. Tapi, apakah dia menikmati filmnya? Has he been enjoying the movie? Kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Has he been enjoying the movie? Contoh kalimat yang lain yaitu, has she been playing the piano for an hour? Has she been playing the piano for an hour? Apakah dia sudah bermain piano selama sejam? Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Oke, sekarang kita fokus ke rumus present perfect continuous tense yang nominal. Sebenarnya rumus ini sama guys dengan present perfect tense. Kalau misalnya kalian belum lihat videonya, aku kasih link video present perfect tense ya guys di deskripsi di bawah. Nah, di sini rumusnya ada yang positif, yaitu ada subjek, ditambah have atau has, ditambah been, ditambah nominal. Kalau yang negatif, itu ada subjek, ditambah have atau has,
ditambah not, ditambah been, ditambah nominal. Kalau yang interrogatif atau kalimat pertanyaan ada have atau has, ditambah subjek, ditambah been, ditambah nominal. Kita langsung aja ke contoh kalimat yang positif terlebih dahulu. Sesuai dengan rumusnya, ada subjek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah nominal. Kita lihat di sini contohnya. I have been a leader for English organization for a year. Aku sudah menjadi seorang pemimpin organisasi bahasa Inggris selama setahun. Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau misalnya disingkat jadinya I've. I've been a leader for English organization for a year. Contoh kalimat berikutnya yaitu they have been a teammate since 2020. They have been a teammate since 2020. Nah, di sini kenapa kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah they. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. They have been a teammate since 2020. Mereka sudah menjadi rekan satu tim sejak 2020. Kalau misalnya disingkat jadinya they've. They've been a teammate since 2020. Selanjutnya yaitu you have been my best friend since we were kids. You have been my best friend since we were kids. Kamu sudah menjadi teman baikku sejak kita masih kecil. You have been my best friend since we were kids. Kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau misalnya disingkat jadinya you've. You've been my best friend since we were kids. Contoh kalimat berikutnya yaitu she has been a teacher for 6 years. She has been a teacher for 6 years. Dia sudah menjadi seorang guru selama 6 tahun. Berarti dari dulu sampai sekarang nih, sampai sudah 6 tahun, dia sudah menjadi seorang guru. Nah, di sini kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. She has been a teacher for 6 years. Kalau disingkat jadinya she's. She's been a teacher for 6 years. Contoh kalimat berikutnya yaitu it has been there for a week. It has been there for a week. Itu sudah ada di sana selama seminggu. Nah, kenapa kita menggunakan has di sini? Karena subjeknya adalah it. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Kalau disingkat jadinya it's. It's been there for a week. Kita ganti, jangan pakai it, jadinya box. The box has been there for a week. Box itu sudah ada di sana selama seminggu. Nah, sekarang kita fokus ke contoh kalimat yang negatif. Di sini ada contoh kalimatnya, I have not been to Korea. I have not been to Korea. Aku belum pergi ke Korea. Nah, kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. Kalau misalnya disingkat jadinya I haven't been to Korea. I haven't been to Korea. Aku belum pergi ke Korea. Contoh kalimat berikutnya yaitu you have not been here since we arrived. You have not been here since we arrived. Kamu belum di sini sejak kita datang. Kamu belum di sini sejak kita datang. You have not been here since we arrived. Kenapa di sini kita menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verb-nya. You have not been here since we arrived. Kamu belum di sini sejak kita datang. Kalau disingkat jadinya you haven't been here since we arrived. You haven't been here since we arrived. Contoh kalimat berikutnya yaitu he has not been in this cafe for 2 hours. He has not been in this cafe for 2 hours. Dia belum berada di cafe ini selama 2 jam atau selama 2 jam ini dia tidak berada di cafe. Nah, kenapa kita menggunakan has di sini? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verb-nya. Lanjut, kalau misalnya disingkat jadinya he hasn't been in this cafe for 2 hours. Selanjutnya, she has not been a member of this organization until now. He has not been a member of this organization until now. Dia belum menjadi anggota organisasi sampai sekarang.
He has not been a member of this organization until now. Nah, di sini kenapa kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verbnya. Kalau singkat jadinya hasn't. She hasn't been a member of this organization until now. Nah, sekarang kita fokus ke contoh kalimat yang interrogatif, guys. Sesuai dengan rumusnya ada have atau has, ditambah subjek, ditambah been, ditambah nominal. Nah, di sini udah contoh kalimatnya. Have I been here for 3 hours? Have I been here for 3 hours? Apakah aku sudah di sini selama 3 jam? Nah, kenapa kita menggunakan have di sini? Karena subjeknya adalah I. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verbnya. Have I been here for 3 hours? Selanjutnya, have you been to that restaurant? Have you been to that restaurant? Apakah kamu pernah pergi ke restoran itu? Have you been to that restaurant? Nah, kenapa kita di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah you. Jadi kita harus menggunakan have sebagai auxiliary verbnya. Selanjutnya, has she been a teacher since 2019? Has she been a teacher since 2019? Apakah dia sudah menjadi seorang guru sejak 2019? Has she been a teacher since 2019? Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah he. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verbnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu, has she been busy preparing for the exam? Has she been busy preparing for the exam? Apakah dia sedang sibuk untuk menyiapkan ulangannya? Nah, kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita harus menggunakan has sebagai auxiliary verbnya. Has she been busy preparing for the exam? Oke, it's time for quiz, guys. Jadi aku sedang menyiapkan 10 contoh kalimat dalam present perfect continuous tense yang harus kalian jawab. Gampang kok, kalian harus menentukan auxiliary verbnya dan ganti verb one-nya menjadi verb one ditambah ing. Kayak gimana contohnya? Kayak gini nih. I been a book for an hour. Jawabannya yaitu I have been reading a book for an hour. Nah, kayak gitu, guys. Jadi sangat gampang ya, guys. Aku harap kalian bisa melakukan atau mengerjakan kuis ini dengan benar. Semangat ya, guys! You have been working in this office for 5 years. We have not been going to the gym this week. We have been here since you sent the message. Has she been talking to her boyfriend? They have been eating pizza. Have you been attending a K-pop concert? She has not been studying for a week. It has been sleeping on the sofa. They have not been playing guitar since they got older. She has not been feeling well since Sunday. Nah, itu dia guys, penjelasan dari present perfect continuous tense. Bagaimana? Apakah sulit, mudah, atau masih membingungkan? Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh banget komen di bawah part mana yang kalian masih bingung.
Aku bakal jelasin ulang itu di kolom komentar. And mungkin sekian dari aku ya. Aku harap kalian bisa belajar hal baru dari channel ini. And thank you guys for watching. Bye-bye.